Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar sehat selalu menyertai kalian. Baik, bertemu lagi pada materi kali ini, yaitu kita masih membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kali ini adalah kita akan belajar tentang pembelajaran 2. Materi ini khusus untuk kelas 5 sekolah dasar. Itulah yang materinya akan kita bahas kali ini. Oke, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai materi hari ini, kita buka kelas hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, baca doa sudah kita lakukan. Mudah-mudahan apapun materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa siapkan buku panduan dan buku catatan kalian, karena di setiap sesi nanti ada tugas yang harus dikumpulkan untuk guru kelas kalian. Tonton sampai selesai, jangan sampai terlewatkan. Yuk kita mulai. Muatan materi pada pembelajaran kita kali ini yaitu berisi materi Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya dan Prakarya. Di mana pada materi Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Materi IPA, kompetensi dasar 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Materi SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, kompetensi dasar 3.1 memahami gambar cerita. 4.1 membuat gambar cerita. Nah, inilah muatan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu berisikan materi Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya dan Prakarya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada kali ini atau pada pembelajaran 2 yaitu 1. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 2. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Jadi, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ada 4 poin. Ya, nanti kita akan suguhkan gambar cerita. Kalian harus bisa menceritakan kembali sebuah gambar, dan kalian nanti harus mampu menyebutkan organ gerak hewan secara fungsinya. Dan kita nanti akan membaca sebuah teks. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, langsung saja ayo kita mengamati. Nah, di sini sudah kita sajikan ada 4 buah gambar, di mana pada setiap gambar terdapat teks-teks yang bisa kita baca, yang nanti ini akan membentuk sebuah cerita. Baik, kita baca bersama-sama, dimulai dari gambar 1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Gambar 2, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci.
Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar 3. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar 4. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, inilah rangkaian cerita yang telah kita baca. 4 gambar ini, gambar 1, 2, 3, 4, ini adalah sebuah gambar yang saling berurutan dan saling bersusun. Sehingga 4 gambar ini tidak bisa dipisahkan. Nah, dari keempat gambar ini, kalau kita simpulkan, maka ini akan dinamakan dengan gambar cerita. Ya, inilah contoh dari gambar cerita. Jika tadi kita sudah mengamati sebuah gambar yang dimana dalam setiap gambar berisikan teks, ya, dan jika gambar kita tadi kita susun, maka gambar tersebut akan membuat sebuah gambar cerita. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira ada yang tahu gak apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Ya, betul sekali. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Oke ya. Jadi, gambar yang kita rangkaikan akan membentuk sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Yuk, sekarang kita bahas gambar ilustrasi. Sebelum kita bahas, apakah adik-adik ada yang bisa menjelaskan apa itu dengan yang disebut dengan gambar ilustrasi? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, contoh dari ragam gambar-gambar ilustrasi yaitu ada cergam atau cerita bergambar, ada komik, ada pamflet, ada cover, kartun, dan karikatur. Nah, itulah contoh-contoh dari ragam gambar ilustrasi. Nah, di sini kita bisa lihat gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada gambar ilustrasi dengan foto ataupun kalian bisa membuat gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, itulah rangkaian atau pembahasan tentang gambar ilustrasi. Kalian juga nanti bisa membuat gambar ilustrasi ya dengan pembahasan kita yang tadi sudah kita sampaikan, maka nanti kita akan belajar membuat gambar ilustrasi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Baik, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, maka kita harus menentukan gagasan. Ya, gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah dengan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Nah, ini adalah langkah pertama, maka kita akan menentukan gagasan. Setelah kita tentukan gagasan, maka hal yang selanjutnya adalah membuat sketsa. Nah, sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa
harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Ya, jadi kalau kita mau membuat sketsa, itu adalah kita harus perhatikan tata letak dan objek. Selanjutnya, setelah menentukan gagasan, membuat sketsa, maka langkah berikutnya adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, atau kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, ini bebas ya, mau kalian lakukan seperti apa. Maka, sehingga inilah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nanti kita bisa mencoba membuat gambar ilustrasi sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Karena kalian sudah mengetahui langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi, maka saatnya ayo kita coba berkreasi. Membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, maka susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, sebelum kita coba, maka kalian boleh susun dulu teks yang akan kalian gambar. Jadi teksnya kalian susun, maka kalian setelah teks tercipta, maka susunlah gambar ilustrasi. Itu ya. Ayo, kalian boleh mencoba dan jangan lupa hasil tugasnya nanti kalian kumpulkan kepada guru kelas kalian. Nah, pada percobaan kita kali ini, maka kita akan mencoba menceritakan rangkaian gambar ilustrasi. Di sini, kita telah sajikan 3 buah gambar, yang dimana dari 3 buah gambar ini, dari masing-masing gambar, kalian bisa mengisi teks yang berupa paragraf, sehingga nanti dari rangkaian gambar ini bisa menjadi sebuah gambar ilustrasi. Oke, kalian coba ya. Dari 3 gambar ini, nanti kalian buat teks atau paragraf pada tiap-tiap gambar sehingga terciptalah rangkaian gambar ilustrasi. Oke, selamat mencoba. Anak-anakku sekalian, dari beberapa cerita yang sudah kita baca tentang cerita Edo dan Pak Rudi yang sangat menyukai kelinci, maka kita bisa perhatikan gambar organ gerak pada kelinci. Nah, dari gambar cerita ini atau dari cerita-cerita yang sudah kita baca pada sebelumnya, kita sudah paham kira-kira organ gerak pada kelinci itu menggunakan organ gerak apa? Oke, jadi organ gerak pada kelinci itu adalah kaki, ya. Dan fungsi dari organ gerak pada kelinci adalah fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Jadi, inilah organ gerak pada kelinci, yaitu organ geraknya adalah kaki dan fungsi dari kaki adalah untuk bergerak. Nah, kalian nanti bisa amati organ gerak pada hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kamu. Ya, jangan lupa nanti kalian bisa amati. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, ada yang tahu dengan binatang ini? Betul, ini adalah disebut dengan ikan. Ikan adalah hewan vertebrata yang berdarah dingin, yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Alat gerak dari ikan adalah sirip.
fungsi alat gerak dari ikan adalah untuk berenang. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada beberapa buah binatang yang bisa kita lihat. Ada katak belantung, ada Cecilia, ada buaya Nil, ada katak, ada salamander, dan ada kodok beracun. Apakah kalian bisa menebak hewan-hewan jenis apakah ini? Betul, ini adalah jenis hewan amfibi, di mana hewan amfibi adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Alat gerak pada hewan amfibi rata-rata mereka menggunakan kaki. Dan fungsi alat gerak pada hewan amfibi adalah untuk berjalan, melompat, dan berenang. Inilah golongan hewan amfibi. Nah, selanjutnya ini adalah binatang reptil. Oke, binatang reptil merupakan binatang melata atau dalam bahasa Latin reptan, yang artinya melata atau merayap. Jadi, binatang reptil adalah jenis-jenis binatang yang merayap. Alat gerak pada binatang reptil adalah ada berbagai macam. Pada buaya, mereka menggunakan kaki. Pada ular, alat geraknya itu adalah otot perut. Dan kaki, dayung itu pada penyu. Dari fungsi alat gerak pada binatang reptil adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Itulah yang disebut dengan golongan hewan reptil. Nah, selanjutnya ini adalah burung. Alat gerak hewan dan fungsinya pada yang berikut ini adalah burung. Kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Alat gerak pada burung yaitu sayap. Namun ada juga pada burung unta alat geraknya adalah kaki. Fungsi dari alat gerak burung yaitu untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, dan yang selanjutnya yaitu ini adalah hewan mamalia. Ada lumba-lumba, ada kanguru, harimau, anjing, kucing, dan serigala. Maka hewan mamalia adalah kelas hewan menyusui. Alat gerak pada hewan mamalia yaitu kaki untuk kerbau, sapi, dan kuda. Ada juga yang menggunakan sirip. Contohnya adalah ikan paus dan lumba-lumba. Nah, fungsi dari alat gerak hewan mamalia adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Inilah jenis-jenis hewan mamalia. Anak-anakku sekalian, ayo membaca. Di sini kita akan menyajikan teks bacaan yang berjudul Gerak Ikan dalam Air. Mari kita baca bersama-sama. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air.
Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Inilah bacaan dari teks yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Sekarang, ayo kita coba berlatih. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Nah, tentunya kalian masih ingat ya, cara menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf. Maka, kali ini kita akan mencoba kembali menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari teks bacaan Gerak Ikan Dalam Air yang sudah kalian baca tadi. Nah, kalian nanti bisa masukkan ke dalam tabel berikut ini. Ya, karena kita tadi terdiri dari 3 paragraf, maka kalian silahkan cari ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragrafnya. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 silahkan kalian isi dan cari ide pokok dan kalimat pengembang. Selamat mencoba dan jangan lupa nanti hasil latihannya kalian bisa kumpulkan kepada guru kelas kalian. Selanjutnya kita akan mencoba berlatih kembali, di mana pada latihan kita kali ini akan membuat sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Ya, jadi nanti kalian akan membuat sebuah karangan singkat dari ide pokok yang kita sajikan berikut ini. Nah, pada paragraf 1, ide pokoknya adalah aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf 3, aku rajin memberinya makan. Dan paragraf 4, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nah, kalian bisa lihat nanti di buku halaman 18. Dari ide pokok ini kita punya 4 ide pokok, yaitu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Maka kalian harus susun sebuah karangan dari ide-ide pokok yang kita sajikan ini. Jadi minimal nanti kalian akan membuat sebuah karangan terdiri dari 4 paragraf. Itu ya. Jadi silahkan rangkailah sebuah karangan dari ide-ide pokok ini. Kalian boleh kembangkan karena kalian kemarin sudah mengetahui bagaimana cara membuat sebuah karangan dan langkah-langkah cara membuat karangan dengan menentukan ide-ide pokok. Itu ya. Silakan, selamat mencoba. Dan jangan lupa, nanti tugasnya dikumpulkan kepada guru kelas kalian. Nah, ini adalah untuk bahan diskusi. Kalian bisa berdiskusi dengan teman, atau kalian bisa bekerja sama dengan orang tua. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa kalian bisa mengamati binatang yang ada di sekitar kalian. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Itu ya.
Jadi, silakan kalian diskusikan atau bekerja sama dengan orang tua kalian. Kalian mengamati binatang yang ada di sekitarmu. Boleh ada hewan yang ada di rumah ataupun di luar rumah. Kalian boleh catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakannya. Itu ya. Ayo silakan untuk berdiskusi. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa dipahami? Oke, baik sekali. Mudah-mudahan materi yang disampaikan kali ini bisa kalian dipahami, dan jika ada materi atau pelajaran yang masih belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan kepada guru kelas kalian ataupun dengan bantuan orang tua kalian bisa diminta penjelasannya kembali. Itu ya. Jangan lupa tugas-tugas kali ini untuk dikerjakan dan nanti hasilnya disampaikan kepada guru kelas kalian supaya jadi penilaian untuk guru kelas kalian. Itu ya pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih. Selamat belajar dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.